Saon lalu terbangun setelah bermimpi buruk. Tangannya terasa kebas, lalu ia melihat Haejo tidur di sampingnya. Mereka berdua pun terkaget-kaget hingga sama-sama terbangun. Rupanya tadi malam, Haejo dan Saon tertidur di lantai. Saon lalu penasaran apa yang terjadi dengan mereka berdua. Ia tidak ingat apa-apa kecuali saat ia mabuk dan Haejo membawanya masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi setelah itu dan mengapa mereka berdua tertidur di lantai? Haejo tidak menjawab apa-apa. Ia justru senyum-senyum sendiri dan berkata, haruskah ia berkata sejujurnya? Lalu tiba-tiba Saon mendapatkan telepon dari anak buahnya yang khawatir karena tadi malam ia sempat mengirimi Saon pesan tapi tidak Saon balas, di mana ia memberitahukan jika file audio yang dikirim Saon serta suara si penelpon itu sama. Di kantor, Park Do-jae menjelaskan kepada Saon jika ia ringkas kejadiannya, sepertinya penculik yang menelpon Saon dan kejadian-kejadian yang terjadi seperti telepon pertama, ledakan dan kejadian di panti jompo dilakukan orang yang berbeda alias tidak berkaitan. Mereka sepertinya bukan komplotan. Hal ini membuat Saon sedikit lega, namun tetap ia tidak menyangka jika Haejo melakukan hal ini kepadanya. Ia lalu memikirkan alasan mengapa istrinya melakukan hal ini. Setelah diingat-ingat lagi, si penelpon itu selalu berkata jika ia ingin dirinya menceraikan Haejo. Lagi pula, Saon tidak menginginkan Haejo dan juga tidak pernah melihat tubuh istrinya itu. Jadi untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Saat belajar bahasa isyarat dengan Haejo, Saon ingin Haejo mengajarinya cara berkata kalimat, "Aku akan memaafkan kesalahanmu." Saat mempraktekannya, Saon berkata ternyata susah sekali melafalkan cara untuk memaafkanmu, hingga kemudian ia pergi meninggalkan Haejo yang langsung kebingungan. Pada saat itu, Haejo menerima pesan dari Inha yang mengajaknya untuk bertemu. Haejo dan Inha pun bertemu di sebuah akuarium raksasa. Ternyata selama ini Inha pergi ke luar negeri untuk operasi telinga, jadi sekarang dia tidak tuli lagi. Ia menyuruh Haejo untuk bicara karena sebenarnya ia tahu jika Haejo tidak boleh bicara karena dirinya. Itu semua karena ia tidak mau hancur sendirian dan ingin Haejo merasakan penderitaannya. Haejo pun kesal dan pergi meninggalkan kakaknya. Ia tidak mau kakaknya mencampuri hidupnya lagi. Haejo akan bicara di saat ia mau, bukan karena disuruh oleh Inha. Lagi pula, ia benci akuarium ini, terutama Putri Duyung. Lantas, kakaknya malah ingin bertemu dengannya di tempat ini. Inha berkata jika ia ingin mengatakan sesuatu tentang Baek Saon. Sewaktu pernikahan, Saonlah yang meminta Haejo untuk ia nikahi sebagai seorang sandera karena Saon membutuhkan koneksi dengan keluarga mereka. 일반하고 연결고리는 필요하니까 널 인질로. Saat Haejo tidak ada di rumah, Saon mencoba melihat isi kamar istrinya. Ia mencoba membuka lemari, laci meja, dan lain-lain. Haejo yang pada saat itu datang pun langsung terkejut apa yang Saon cari di kamarnya. Dan saat itu Saon beralasan jika ponselnya menghilang. Lalu, kemudian Saon melihat baju dalaman milik Haejo. Saon pun langsung mengejek Haejo jika rupanya istrinya memiliki baju seperti ini. Mereka pun sempat rebutan dan berakhir jatuh ke atas kasur. Saon lalu teringat jika tadi malam bibir mereka berdua sempat bersentuhan. Ia juga membisikkan sesuatu kepada Haejo, namun ia tidak ingat apa yang ia katakan. Pada saat itu, jantung Saon berdetak begitu kencang. Ia pun langsung pergi keluar untuk meredakannya. Dan waktu menunjukkan jam 10 malam. Saatnya Haejo menghubungi Saon. Saon berkata, setiap hari ia dan si penelpon itu berbicara. Namun ia baru sadar ternyata ia tidak tahu apa-apa tentang si penelpon. Haejo bingung mengapa Saon ingin mengenal dirinya.
Mereka berdua pun memutuskan untuk bertanya jawab saja. Hejo bertanya, sehari sebelum pernikahan, Saon sempat bertemu dengan Inha dan melakukan kesepakatan. Apakah kesepakatan itu tentang Hong Hejo? Saon berkata iya. Lalu Saon pun bertanya, apakah saat ini istrinya sedang diancam? Hejo pun menjawab iya, namun tidak juga. Hejo kembali bertanya, apakah Hejo adalah Sandra Baek Saon? Saon berkata, sebenarnya tidak, namun sepertinya iya. Dulu, Saon sering bermimpi buruk. Saat terbangun, ia akan berjalan-jalan di malam hari, lalu melihat gadis tetangga yakni Hejo sedang belajar bahasa isyarat sendirian. Entah mengapa ia jadi terhibur dan ingin melepaskan Hejo dari penjara di rumah keluarga Hong. Namun ia tidak menyangka jika bersamanya, Hejo jadi merasa seperti terpenjara. 희주한텐 감옥이나 마찬가지였을 테니까. Saon pun bertanya apa istrinya masih ingin bercerai. Hejo tidak bisa menjawabnya, padahal inilah yang ia inginkan. Hejo hanya berkata, itu karena Hejo tidak ingin berharap pada pernikahan ini lagi. Dulu, Hejo selalu berkata tidak apa-apa karena semua akan membaik. Sudah 3 tahun, Hejo berharap pada pernikahan ini dan sekarang ia tidak mau kecewa lagi. Saon lalu berkata, apakah istrinya itu ingin ada ketulusan, perhatian, dan pengertian darinya sebagai seorang suami? Jika iya, maka Saon akan berubah dan akan memberikan segalanya untuk Hejo. Ia akan berubah demi Hejo dan ingin si penelpon itu berjanji, jika dirinya berubah, ia ingin penelpon itu tidak lagi menghubunginya. 너 하는 거 봐서 Singkat cerita, kantor jubir sedang bertamasya. Sebelum berangkat, Saon mempersiapkan bekal makan siang yang lucu berbentuk hati, menandakan dia mulai berubah dan memperhatikan Hejo. Ia bahkan tidak mau jauh-jauh dari Hejo. Apalagi saat ada salah satu juru bicara isyarat yang baru yang mau mendekati Hejo. Sementara itu, Yuri dan Sang-woo mengunjungi panti asuhan untuk program acara mereka berdua, di mana Sang-woo ingin mengupas tuntas kasus anak-anak hilang di panti tersebut. Setahunya, ada 3 orang yang menghilang, namun menurut pengurus panti, ada 1 lagi anak yang menghilang, salah satu anak kembar yang ada di panti tersebut. 쌍둥이 형제 중 한 명. Dan di lain tempat, si penculik asli mendapatkan perintah dari seseorang jika ia ingin penculik itu melakukan sesuatu hari ini. Di perjalanan, tiba-tiba Hejo tertidur di bahu Saon. Karena silau matahari, Saon ingin menutup jendela kaca bus tersebut, namun tangannya tidak sampai. Ia pun menutup wajah Hejo dari silauan matahari itu dengan tangannya, dan rupanya Saon menyukainya. Tiba-tiba mereka terganggu dengan suara telepon dari Pak Kang, di mana ia ditelepon oleh istrinya. Dan Saon melihat saat itu Pak Kang itu sedang menunjukkan rasa cinta kepada istrinya. Saon ingin sekali mempelajarinya. Menurut Pak Kang, tidak perlu repot-repot untuk menunjukkan rasa cinta. Lebih baik ketika Saon berada di sisi istrinya, tunjukkan rasa cinta itu sebanyak mungkin. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai ke tempat peristirahatan dan mulai melakukan permainan. Saon pun satu tim dengan Hejo, dan pada saat itu mereka bermain lompat tali. Awalnya Saon bertingkah seolah tahu segalanya, namun ternyata ia kalah. Maka dari itu, Hejo pun berkata jika Saon seharusnya mengikutinya saja. Maka ketika Hejo melakukannya dan mengarahkannya kepada Saon, Saon dan Hejo berhasil bermain lompat tali. Lalu permainan terakhir yaitu permainan 3 kaki, di mana Hejo dan Saon juga berhasil memenangkan permainan ini. Dan karena terbawa suasana, Saon malah memeluk Hejo hingga membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. 미안합니다.
Lalu, semua tim kemudian pergi mendaki dan saat sampai ke atas gunung, mereka semua berfoto bersama. Pada saat itu, para pendaki lain sadar jika ada Baek Saon, si tampan juru bicara kepresidenan, dan mereka pun hendak berfoto bersama. Saat itu, Haejo pun terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah jurang. Saon yang mendengar teriakan kemudian mencari Haejo yang tidak ada di belakangnya. Tidak lama kemudian, tim SAR pun berdatangan. Drone-drone pun diterbangkan untuk mencari keberadaan Haejo. Saon sebenarnya sangat panik, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Apalagi nomor Haejo tidak bisa ia hubungi. Pada saat itu, Haejo tidak sadarkan diri setelah terjatuh. Ia pun terbangun dan merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya hingga ia kesulitan untuk bergerak. Haejo pun kembali mengingat-ingat apa yang terjadi kepadanya. Seingatnya ia didorong oleh seseorang dan terjatuh ke bawah. Ia mencoba meraih ponselnya, namun ternyata ponselnya mati. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan ponsel milik si penculik. Namun, jika ia menggunakan ponsel tersebut, maka ia akan ketahuan oleh Baek Saon. Karena ponsel ini dibuat khusus hanya untuk menghubungi nomor Baek Saon. Dan menurut Haejo, ini adalah hukuman dari Tuhan. Ia pun pasrah jika ia memang akhirnya akan ketahuan. Ia lalu menghubungi Baek Saon melalui ponsel tersebut. Dan di sana Saon lega karena meski menggunakan ponsel si penculik, Haejo masih hidup. Di sana Saon masih berpura-pura tidak tahu jika Haejo lah yang menghubunginya. Meski ia sempat memanggil si penelpon dengan nama istrinya, Saon berharap Haejo baik-baik saja meski tidak banyak kata yang terucap dari Haejo. Karena ia sedang menahan rasa sakitnya. Saon lalu menyuruh si penelpon itu untuk bilang kepada Haejo jika ia yakin Haejo tidak akan kenapa-napa. Karena Saon sudah menaruh kotak P3K dan juga suar portabel di dalam tas milik istrinya. Ia tahu istrinya pintar untuk menyalakan suar tersebut. Agar Saon tahu di mana istrinya terjatuh. Ia juga berharap istrinya tidak ketakutan. Haejo pun bergerak mencari suar dan langsung menyalakannya. Saat itu, Saon pun melihat suar tersebut dan langsung bergegas pergi ke sana. Ia pun berkata jika ia akan segera datang ke sana dan berharap si penelpon itu tidak menutup teleponnya. 가고 있으니까 전화 끊지 마. 금방 가겠다고. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을 더